Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Belakangan ini kita banyak mendengar mengenai pembangunan dan prospek IKN ke depan. Saya ingin memberikan 3 pandangan mengenai IKN. Pertama, pembangunan IKN sebaiknya jangan dikaitkan dengan siklus politik Indonesia. Pembangunan IKN yang praktis baru dimulai 3 tahun lalu tidak harus digeber agar bisa siap pakai sebelum pergantian pemerintahan di bulan Oktober 2024. Karena hal ini dapat menimbulkan resiko-resiko yang tidak perlu. Pembangunan suatu kota, apalagi ibu kota suatu negara, adalah suatu pekerjaan yang luar biasa rumitnya. Baik dari segi perencanaan, pendanaan, pembangunan infrastruktur, kependudukan, transisi birokrasi, pengamanan strategis, dan lain sebagainya. Biarkan IKN tumbuh dengan wajar, bebas dari dinamika politik di Jakarta, tanpa dikejar deadline harus siap pakai dalam 3 atau 4 tahun. Sebagai contoh, pembangunan ibu kota administratif Korea Selatan, yaitu Sejong City, membutuhkan waktu paling nggak 10 tahun untuk bisa rampung dan bisa menampung kantor-kantor pemerintahan. Dan itu pun masih ada kantor-kantor kementerian yang belum pindah. Padahal jarak antara Seoul dan Sejong City hanya sekitar 120 km. Sekitar sama jaraknya antara Jakarta Bandung. Kita juga perlu ingat bahwa Presiden Indonesia berikutnya mempunyai mandat politik sendiri dari rakyat Indonesia melalui proses pemilu yang syah. Jika Presiden berikutnya merasa bahwa ekosistem IKN masih terlalu minim sehingga bisa mengganggu kinerja roda-roda pemerintahan, apalagi kalau DPR juga belum ada niat untuk pindah ke IKN, dan jika Presiden berikutnya merasa bahwa IKN masih belum ada penduduknya sehingga pemerintah Indonesia bisa secara psikologis merasa terasingkan dari denyut nadi dan detak jantung rakyat Indonesia, biarlah Presiden berikutnya sendiri yang menentukan kapan dan bagaimana dia akan memindahkan pemerintahnya dari Jakarta ke IKN sesuai pertimbangannya sendiri dan sesuai situasi dan kondisi yang berlaku. Tidak perlu diburu-buru karena Jakarta juga tidak akan tenggelam dalam 20-30 tahun ke depan. Saya juga berpendapat pemerintah dan DPR sebaiknya pindah ke IKN dalam waktu yang bersamaan. Akan sangat rancu kalau parpol-parpol yang meloloskan undang-undang perpindahan ibu kota tidak ada yang mau pindah ke IKN. Kedua, kita tidak perlu berambisi menjadikan IKN sebagai kota internasional. Mindset kita harus jelas. Kita membangun IKN semata-mata untuk bangsa Indonesia, bukan untuk dunia internasional. IKN tidak butuh validasi dari bangsa lain manapun. Dan kita juga tidak perlu mengundang warga negara asing untuk tinggal di IKN. Kehadiran universitas-universitas dalam negeri di IKN misalnya jauh lebih penting dari kehadiran kampus-kampus internasional. Hotel-hotel dengan brand Indonesia harus merajai IKN. Restoran Padang juga harus ada di mana-mana. Maaf, saya agak bias karena saya orang Minang. Jangan sampai lebih banyak perusahaan internasional yang berkantor di IKN dibanding perusahaan nasional karena ini akan mengganggu asas keadilan ekonomi. Singkat kata, IKN harus menjadi ibu kota dari rakyat Indonesia, oleh rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Jika IKN kelak jadi mapan dan tumbuh pesat, dunia internasional akan datang dengan sendirinya. Prioritas kita yang paling utama untuk IKN adalah menjadikannya sebagai suatu pusat pemerintahan di dalam suatu kota yang mempunyai penduduknya sendiri, di luar ASN, militer, dan polisi, sehingga IKN menjadi ibu kota yang benar-benar hidup dan tidak kosong penghuni. Kalau tidak ada penduduknya, IKN tidak akan punya nyawa sebagai ibu kota negara. Ini merupakan tantangan besar bagi IKN karena kalau kita melihat contoh ibu kota administratif Korea Selatan yaitu Sejong City, walaupun sebelumnya sudah ada penduduknya dan dengan fasilitas perkotaan yang serba hijau dan serba canggih, sampai sekarang mereka masih kesulitan mengumpulkan penduduk lokal dan jumlahnya sekarang sekitar 350.000 warga dengan target 500.000 di tahun 2030. Saya juga berpendapat kita tidak perlu mentargetkan IKN untuk menjadi kota pariwisata atau pusat keuangan, karena tidak semudah itu. Jakarta saja yang umurnya sudah ratusan tahun, sampai sekarang tidak bisa dikategorikan sebagai tujuan untuk pariwisata internasional. Itu lebih predikat untuk Bali dan Yogyakarta. Canberra, Brasilia, Sejong City, Putrajaya, mereka juga bukan kota pariwisata atau pusat keuangan. Mereka semua murni kota pusat pemerintahan. Ketiga, bangunlah IKN dengan kemampuan dan sumber daya kita sendiri. Saya setuju dengan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Qatar baru-baru ini yang menyatakan bahwa kita harus membangun IKN dengan kemampuan sendiri. I believe, capital city is a political project and the main drivers must be the domestic resources. Mengapa? Karena status ibu kota itu berbeda dari status kota-kota lainnya di Indonesia.
ibu kota itu berbeda sekali dari kawasan industri atau kawasan pariwisata. Membangun ibu kota adalah suatu proyek politik, bukan proyek ekonomi. Sebagai pusat pemerintahan, ibu kota adalah simbol kedaulatan dan mahkota negara, sama seperti bendera merah putih. Karena sifatnya yang sangat strategis sebagai jantung negara, ibu kota harus dilindungi dari segala ketergantungan pada pihak luar. Jangan sampai dalam proses membangun ibu kota negara sendiri, kita menjadi berhutang budi pada negara lain. Lihat saja contoh negara-negara berikut yang memindahkan ibu kotanya atau membangun ibu kota baru. Ketika Australia membangun ibu kotanya di Canberra, mereka tidak meminta bantuan negara manapun. Brazil juga tidak ketika mereka membangun Brasilia. Korea Selatan juga tidak meminta bantuan negara manapun ketika membangun ibu kota administratif Sejong City. Negara tetangga kita Malaysia membangun ibu kota baru Putrajaya sepenuhnya dengan biaya sendiri. Myanmar juga tidak meminta pertolongan internasional ketika membangun ibu kota baru di Naypyidaw. Demikian juga Kazakhstan ketika membangun ibu kota barunya di Astana dan juga Pakistan ketika memindahkan ibu kotanya ke Islamabad. Baik bagi negara maju maupun negara berkembang, mereka semua menganggap bahwa pembangunan ibu kota mereka adalah sepenuhnya urusan dalam negeri mereka dan masalah kedaulatan, bahkan masalah martabat dan harga diri bangsa. Karena itu saya menghimbau, mari kita bangun IKN dengan mengedepankan azas kemandirian. Kalau ada kerjasama teknis dengan pihak di luar negeri, yang pasti akan ada dan harus ada, termasuk juga tender perusahaan asing untuk proyek-proyek tertentu, maka ini bisa dihandle oleh menteri atau pejabat terkait. Tapi jangan jadikan bantuan internasional untuk IKN sebagai agenda utama politik luar negeri Indonesia. Karena ini dapat menurunkan derajat kita di mata negara sahabat dan juga bisa menimbulkan politik hutang budi yang kalau kita tidak hati-hati bisa berdampak pada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Bahwasanya investor asing belum ada atau belum banyak yang masuk ke IKN mungkin suatu blessing in disguise. Biarkan sejarah dan generasi Indonesia ke depan dengan bangga mencatat bahwa kita membangun ibu kota negara sendiri dengan imajinasi, sumber daya, pendanaan, dan keringat bangsa kita sendiri. Kalau penerapan azas kemandirian berarti pembangunan IKN akan lebih lamban, tidak apa-apa. Kan tidak ada keperluan khusus di mana pembangunan IKN harus buru-buru selesai. Yang penting pembangunan IKN harus terus berjalan secara konsisten, rapih, tuntas, dan dengan governance dan integritas yang tinggi. Demikian 3 usulan saya mengenai IKN. 1. Jangan dikaitkan dengan siklus politik Indonesia. 2. Jadikan IKN sebagai kota dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Dan tidak perlu kita menjadikannya sebagai kota internasional. Dan 3. Terapkan azas kemandirian. Jangan sampai pembangunan IKN menimbulkan hutang budi terhadap negara lain. Demikian pandangan saya. Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau tidak setuju, terima kasih sudah mendengar. Saya Dino Patijalal, salam diplomasi. Wow, luar biasa keren guys ya penjelasan atau 3 usulan dari Pak Dino Patijalal. Dan saya harapkan semoga video dari Pak Dino ini bisa viral dan nyampe ke telinga Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi dapat mengambil kebijakan, mengambil keputusan dalam membangun IKN Nusantara ini dengan penuh kehati-hatian, dengan keputusan-keputusan yang tentunya ke depan tidak merugikan bangsa dan negara kita. Saya takjub guys ya apa yang disampaikan oleh Pak Dino ini, yakni jangan mengajak banyak orang asing untuk tinggal di IKN Nusantara. Karena beberapa waktu yang lalu itu heboh pemerintah kita mengajak orang-orang Singapura, ya, orang-orang Malaysia atau investor-investor dari luar negeri untuk datang tinggal di IKN Nusantara. Ya. Lalu kemudian jangan terlalu banyak mengajak perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke IKN Nusantara. Ya. Jadi Pak Dino Patijalal ini ingin agar IKN Nusantara ini dibangun dengan kemandirian dari bangsa Indonesia tanpa harus ada utang balas budi guys. Ya. Karena yang kita inginkan adalah IKN Nusantara ini berdampak bagi rakyat Indonesia, memberikan kesejahteraan keadilan yang merata bagi bangsa Indonesia, bukan kepada bangsa asing. Ya. Ibaratnya 80% bangsa Indonesia, 20% bangsa asing. Bukan malah kebalik ya, 80% bangsa asing, 20% bangsa Indonesia. Jadi intisarinya guys ya,
agar IKN ini bisa berjalan dengan baik ke depan, bisa terlaksana dengan sukses, hal yang perlu dipertimbangkan adalah jangan terburu-buru atau jangan gerasa-gerusu, ya. Jangan terlalu berambisius menjadikan IKN ini seperti proyek perorangan, ya. Tapi ini kan proyek jangka panjang, diperlukan proses. Kalau terburu-buru, penuh dengan banyak tekanan, penuh dengan banyak deadline, ya, dikhawatirkan pembangunan IKN Nusantara ini tidak dapat berjalan dengan maksimal, guys. Ya. Nah, karena ambisi dari, mohon maaf nih, Pak Jokowi yang kemarin menginginkan agar IKN Nusantara ini harus segera dibangun, mau segera dipindahkan kementerian, DPR, MPR mau dipindahkan ke situ, ya, sebagai pusat pemerintahan. Padahal proses pembangunan kotanya juga belum siap, lingkungan hidup di situ juga lingkungan untuk hidup di situ juga belum siap, ya, air bersihnya masih dalam proses, tetapi dipaksakan untuk segera dipindahkan, ya. Makanya menimbulkan beberapa problema atau persoalan, guys, ya. Kemarin ada beberapa orang-orang yang memegang jabatan penting di IKN Nusantara termasuk kepala otoritan yang akhirnya mereka rame-rame mengundurkan diri, ya. Mereka nggak sanggup, dipaksakan diberikan deadline yang sangat banyak, ya, diberikan penekanan yang sangat tinggi kepada mereka untuk segera mengerjakan, ibaratnya seperti membangun candi Roro Jonggrang dalam sehari semalam, langsung selesai, langsung jadi gitu, ya. Jadi ini perlu proses, ya. Kita bisa belajar dari beberapa negara seperti yang disampaikan oleh Pak Dino tadi yang berhasil membangun pusat pemerintahan dengan proses dan kemandirian dari negara itu, ya. Jadi tidak sepenuhnya bergantung dengan negara-negara lain, karena justru itu nanti akan menjatuhkan harga diri, martabat bangsa dan negara kita di mata negara-negara sahabat atau negara-negara luar, guys. Awalnya ada yang sesumbar dengan bilang kalau banyak investor asing yang sudah invest ke IKN. Terus dibantah sama Profesor Mahfud MD yang kebetulan emang tahu dapurnya istana kayak gimana. Secara dia kan mantan menterinya penguasa, nggak mungkin dong kalau dia nggak tahu apa-apa. Karena nggak terima kalau klaim bosnya dibantah sama mantan anak buah sendiri, akhirnya ada yang kelihatan langsung cari panggung dengan bilang, udah ada investor yang masuk ke IKN, dia udah invest sampai 50 triliun. Bisa jadi statement ini karena faktor kebetulan. Ya kebetulan lagi pemilu. Kayaknya sih sekalian aja. Sekalian ngejaga nama baik bosnya. Mungkin biar rakyat pada mau milih anaknya kali ya. Ternyata pas udah menang pemilu, baru mulai kecium ada yang gak beres di IKN. Sampai akhirnya kepala otorita dan wakilnya pada mundur semua. Terus gak lama kemudian akhirnya ngaku juga. Nah, sekarang kebukti kan siapa yang ngomong jujur dan siapa yang ngebohong masalah banyak investor asing yang mau investasi di IKN. Silakan teman-teman menilai sendiri siapa yang lagi ngebohong. Dan apakah masih mau percaya sama postingan meme dan video dari pasukan buzzer bucinnya penguasa? Lagian, kenapa sih para pejabat di negeri ini tuh gak ada capek-capeknya ngibulin rakyat? Apa nggak bosen gitu ngebohong mulu? Apa lu? Belum ada investor asing masuk ke IKN. Presiden Jokowi dulu sebut ada ratusan yang antre ya. Bukan hal aneh ya ketika Pak Jokowi mengatakan yang terjadi itu justru sebaliknya ya. Ini sudah sangat sering ya. Tapi begini loh kawan-kawan ya. IKN ini kan proyek yang saya kira makan uang besar ya. Perspektif saya sebagai rakyat, ya kalau itu tidak dilanjutkan, ya IKN ini pasti kalau dia mangkrak, Anda bayangkan ya, kerugian negara itu berapa? Proyek mangkrak terbesar di dunia. Jangan sampai kawan-kawan ya, nasi sudah jadi bubur ya. Tapi ada juga orang yang bilang bubur itu bisa jadi kerupuk ya. Tapi bagaimana cara pola pikirnya? Kalau kita mau membangun sesuatu, contohlah saya sendiri sebagai manusia ya, sebagai rakyat biasa ya, mau bikin rumah ya, kita punya, lihat dulu ada tanahnya enggak, ya kan, duitnya ada apa enggak, ya terus cara bikinnya bagaimana, nanti ke depannya bagaimana, itu pun harus direncanakan dengan yang matang ya. Tapi kalau begini caranya bagaimana? Ya kalau misalnya kita nggak punya duit, sudahlah gitu ya, akui saja kepada rakyat, mohon izin rakyat ya, kita nggak punya duit ya, kita stop dulu atau kita tunda dulu ya pembangunannya, kan bisa begitu ya. Jadi para pendukung ya, para teman-teman pendukungnya juga
ya harus terima kenyataan yang ada, karena kita ini semua bernegara. Boleh kita berbeda pilihan, ya, boleh kita berbeda pendapat, tapi kita ini satu, rakyat Indonesia. Kita juga yang harus bayar, kan pakai pajak dan lain-lain, ya kan? Gitu loh. Jadi kita harus legowo, kawan-kawan. Kalau kita rasa kita nggak punya duit, ya sudah, akui saja kita nggak punya duit, ya. Itu aja. Kalau ada ya lanjutkan, terserah, gitu ya. Tapi jangan sampai ini menjadi proyek yang mangkrak. Gitu aja sih. Ibu kota ke Kalimantan ini, di mana ini salahnya? Perkembangan perubahan di tengah jalan. Salah dan salah itu prosesi lelahai. Menurut saya pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu salah besar. Meskipun dikutip bahwa Presiden pertama bercita-cita bahwa ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan, itu merupakan kan cita-cita dia 80 tahun yang lalu. Dan dia tidak tahu bahwa dunia itu berubah. Dunia itu berputar. Dan mungkin dari ilmu sains pada saat itu, belum ada satelit, belum bisa mengetahui lokasi-lokasi yang paling pantas untuk memindahkan ibu kota, karena keterbatasan informasi, ya tentu menurut saya caplok aja satu pulau gitu kan, Borneo atau Kalimantan. Kita tahu bahwa Kalimantan ini adalah rainforest. Ada hutan. Seperti di Brazil kan, ada Amazon rainforest, namanya rain. Sering hujan. Kok mau memindahkan ibu kota di tengah hutan, di mana hujan setiap hari? Bukankah bisa longsor dan banyak bencana? Dari situ saja menurut saya, ya dengan banyak alasan, mungkin itu merupakan cita-cita. Saya boleh dong bercita-cita pindah ke Rusia atau tinggal di New Zealand atau Hawaii dijadikan negara maju. Ya tapi kan cita-cita. Tapi ternyata, seiring dengan waktu, kayaknya nggak pas deh. Kayaknya mungkin ilmu saya dan pengetahuan saya terbatas pada saat itu ya. Dan kedua, kok pelabuhannya jauh gitu. Di mana-mana ibu kota sebaiknya kan dekat pelabuhan, jadi barangnya bisa cepat diantar. Secara logistik, kebutuhan ya untuk makan dan minum dan logistik itu lebih cepat. Ini pelabuhannya jauh, harus bikin jalan tol dulu. Makanya Pak Lurah mengatakan bahwa kita harus investasi. Kita bangun jalan tol, nanti pasti harganya naik kalau ada jalan tol. Nah itu kan sudah masalah baru. Jadi kurang tepat menurut saya. Dan kalau mau ya harusnya memperkuat seperti Pak Anies Baswedan katakan, seluruh kota-kota di Indonesia dari Medan, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, dan semua kota-kota di Indonesia itu diperkuat agar orang tidak pindah lagi berbondong-bondong ke Jakarta dan ke Pulau Jawa untuk merantau untuk cari uang. Benar yang Pak Anies katakan. Sekarang menurut saya proyek IKN merupakan proyek mangkrak yang luar biasa. Itu pandangan saya. Dan pandangan saya dari dulu tentang apapun tidak pernah meleset. Jadi begitulah itu. Ya kayaknya rainforest harus jadi rain forest, hutan yang dilindungi, bukan untuk dibabat habis. Kalau kita babat habis hutan, hutan dan alam akan balas dendam. Lihat saja. Wow, mengerikan ya kata-kata dari Om Bule ini. Dia mengatakan bahwa ikan ini akan menjadi bangunan atau kota yang mangkrak guys, proyek mangkrak ya. Akan tetapi harapan dari saya pribadi guys ya, saya berharap agar IKN Nusantara ini dapat terus berlanjut ya, karena sudah banyak sekali uang yang dibuang untuk saat ini, dari awal sampai dengan saat ini untuk membangun IKN Nusantara ya. Jadi kita tidak ingin uang-uang itu mubazir ya. Kita ingin agar segala perencanaan yang sudah berjalan pada saat ini tetap berlanjut dan bisa sampai dengan selesai, walaupun dengan banyak dinamika dan persoalannya ya, tetapi kita berharap pemerintah mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat
yang kedepannya tidak mewarisi banyak persoalan. Jangan sampai menjadikan kita sebagai tumbal dari kepentingan-kepentingan asing. Karena mereka sudah banyak jasa untuk bangun IKN ini, ya, dari kita banyak hutang budi kepada mereka. Ya. Kita jadi tidak bisa melaksanakan politik bebas aktif ke luar negeri. Saya ada di Teluk IKN di Kota Balikpapan. Disebut Teluk IKN karena berdekatan dengan ibu kota baru. Dan di belakang sana ada tongkang-tongkang batubara melintas, tongkang yang tidak dimiliki oleh rakyat. Dan IKN adalah simbol ambisi seseorang yang tidak mempedulikan lingkungan. Semoga keadaan ini bisa diubah oleh pemerintah berikutnya. Tapi sekali lagi, kita mesti pastikan bahwa hak rakyat untuk menikmati kembali hasil dari bumi Kalimantan ini harusnya tiba di piring-piring rakyat. Bukan tiba di rekening-rekening di luar negeri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memeratakan pembangunan. Salam akal sehat. Pak Bahlil akui investasi asing belum masuk ke IKN. Total anggaran IKN ada di 466,9 triliun. 20%-nya itu dari APBN, sekitar 90,4 triliun. Dan sampai saat ini, itu udah dianggarkan sebanyak 71,8 triliun. Artinya sisanya tinggal 18,6 triliun yang dari APBN. Nah, terus sisanya dari mana? Nah, salah satunya itu dari investasi gitu. Masa pakai uang tapera? Terus muncullah pertanyaan, kenapa sih Bang investor luar itu nggak mau investasi gitu? Selain emang IKN-nya ya emang banyak memunculkan tanda tanya gitu. Di Indonesia sendiri gitu, di mata investor luar itu emang kurang menarik. Kalau dari data FDI World Bank, indeks Indonesia itu kecil banget kalau dibandingkan Malaysia sama Vietnam. Ya orang-orang lebih tergiur bakal investasi ke sana. Penyebabnya ya banyak lah, ini bisa kita bicarakan dengan panjang gitu. Dimulai dari kebijakan pemerintahnya, terus prosedurnya, birokrasinya yang ribet, dan kepastian hukumnya yang nggak ada. Belum kalau kita berbicara tentang sumber daya manusianya, terus budaya korupsi, kolusi, nepotismenya masih gede gitu di sini. Jadi ibaratnya kita tuh nyari investor gitu, tapi ya kitanya nggak introspeksi anjir. Oke, tambah satu lagi nih ya. Sekarang kan pada teriak-teriak boykot McD ya, Starbucks. Nah itu kan perusahaan-perusahaan investasi asing tuh. Dikhawatirkan ya, ketika kita teriak boykot produk-produk dari luar guys ya, mereka juga jadi mikir, wah jangan sampai suatu saat ada masalah agama ya, masalah-masalah yang dibungkusi dengan berbau keagamaan. Pasti investasi apapun bakalan hancur kalau di Indonesia ya, karena masyarakat kita ya, itu gampang sensitif sekali, gampang terprovokasi kalau ada permasalahan yang dibungkus-bungkus dengan ayat-ayat agama ya. Ya itu yang membuat investasi untuk masuk ke Indonesia mereka juga jadi mikir-mikir. DPR ogah pindah ke IKN, gedung kami lebih mewah. Pindah nggak lupa deh, Pindah nggak? Itu proyek udah dibikin ribuan triliun, bukannya pindah lupa deh, Kenapa malas pindah? Bingung ya, kalau lagi mangkir rapat, lagi malas rapat, bingung mau kemana. Kalau di sini kan di Jakarta kan bisa ke Senopati, ke Sofia Gunawarman, Kemang, Suryo, Menteng ya. Kalau di situ bingung ya. Di situ kalau keluar gedung belok kanan ketemunya orang hutan ya, Dan katanya nggak mau pindah biar masyarakat nyaman menyampaikan aspirasinya ke DPR. Nyi. Sejak kapan? Sejak kapan lo pade mendengar aspirasi rakyat? Nggak usah ngade-ngade le. Mau nyaman, mau kagak juga ya kan? Emang kalian mendengar aspirasi rakyat? Sejak kapan, Berak kalian se-GBK. Nggak usah sekebon lagi, se-GBK kalian berak, Tuh juga kan, kalian kan nanti selalu kan mewah kan? Nyaman juga nanti IKN. Masyarakat Kalimantan juga kalau menyampaikan aspirasi rakyatnya juga bakal nyaman-nyaman aja kok ya. Meskipun nggak akan didengar juga gitu. Nyi. Padahal kan kalau kalian pindah, itu kan gedung jadi kosong tuh. Nah itu gedungnya kan bisa jadi buat tempat konser. Apalagi tempat duduknya udah memadai itu, udah stadium gitu, udah tribun. Terus ada mic-nya lagi kan, di meja-mejanya ada mic. Jadi kita nonton konser sambil nyanyi pakai mic. Kan enak. Kalau penyanyi nggak seneng, tinggal dimatiin mic kita. Kayak siapa tuh ketua DPR kemarin, lupa tuh gue yang matiin mic tuh. Ya kan? Terus juga kalau gedungnya kosong kan bisa dipakai sama Holy Wings buat bikin acara boxing. Nanti lu pada nonton Coach Justin lawan Bung Toel di gedung DPR.
Kapan lagi lu nonton orang berantem pukul-pukulan di gedung DPR live langsung, ha? Itu udah kebayang banget sih di kepala gue. Kalau emang kalian ngerasa di sini lebih nyaman, males pindah ke IKN, ya udah kalian tinggal minta aja ke presiden yang baru, dibikinin restoran bintang 5, tempat buat party segala macem ya kan di IKN, tempat buat hura-hura, buat refreshing, kan tinggal minta sama presiden. Kita sebagai warga negara yang cihuy siap kok untuk memberikan uang kita kepada kalian untuk membangun yang mewah-mewah di sana. Naikin aja pajaknya, nggak masalah kok. Kalian tuh ciak liau-liau banget ya. Ya pokoknya pindahlah kalian. Kalian nggak kasihan sama presiden, masa presiden sama menteri-menteri doang, masa DPR dan lain-lain nggak pindah sama, kan ada PNS juga tuh, ya kalian bonding lah sama PNS di sana nanti, ya kan, ngobrol sambil party gitu. Halo Om Bule Lovers, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya IKN, Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Berhubung di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk cebok, maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Pipa-pipa akan dipasang ya sepanjang sini ya, dan nanti itu akan masuk. Di sana akan ada hotel, di situ akan ada rumah-rumah, dan kalian akan mungkin ya tinggal di sini aja. Nah kalian tinggal di situ ya, nanti dibikin kayak gubuk-gubuk ya untuk rakyat jelatan dan jelalatan. Tapi kalau pejabat ya di sana itu gunung sudah dikeruk, dipotong separuh ya. Ini untuk khusus pejabat di sana. Inilah keadaan, saya reporter langsung dari Eropa, dari Italiano, negara Italiano, melaporkan dari pembangunan. Saya langsung terbang ke ibu kota koruptor nepotisme, dan ini adalah singkatan dari kota yang sedang dibangun, dan 2 bulan lagi ini akan bim salah bim jadi semuanya. Bulan Agustus jadi semuanya. Ya, kita berdoa ya supaya ada mungkin dukun atau maerat yang bisa berdoa, dan akan ada magic supaya bim salah bim jadi seketika. Bang, kok lu bahas IKN terus sih? IKN lagi. Sebenarnya alasannya sederhana gitu. Gue coba menjawab satu pertanyaan, siapa yang diuntungkan dari IKN dan siapa yang dirugikan, itu aja. Dengan beberapa foto IKN yang megah, progres pembangunan rumah menteri, istana negara dan lain sebagainya, menurut gue udah jelas gitu siapa yang diuntungkan. Tapi di satu sisi, gue menemukan berita-berita yang memilukan. Akibat proyek IKN, warga Palu terpapar debu dan tangkapan ikan nelayan terganggu. Jadi di Palu, itu lagi marak aktivitas penambangan pasir dan bebatuan untuk keperluan IKN. Dengan adanya aktivitas tambang ini, ya akibatnya salah satunya adalah polusi udara. Soalnya memunculkan banyak debu-debu gitu, masuk ke kawasan warga yang ada di sana. Salah satu warga yang ada di sana, Bu Bidaya, bilang anak dan cucu saya itu terkena ispa. Anaknya Bu Bidaya batuk-batuk terus keluar darah. Warga-warga di sana juga udah melakukan protes. Tangkapan ikan juga berkurang. Dulu 1 kali turun melaut itu bisa dapat sampai 1 juta. Sejak 5 tahun terakhir ini turun 200.000. Itu pun kalau lagi beruntung. Kalau tidak, paling sekali turun cuma dapat 50.000. Sekarang balik lagi. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Kamu ingat dulu ya, saya waktu masuk jadi kepala BKPM, saya diprotes habis-habisan. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan, ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi. Malah tanya maunya apa. Ini beneran Bahlul atau cuma nama sih?
Daripada cuma tanya kayak gini, mendingan koreksi lah bagaimana masa lalu atau track recordnya ketika pemerintah bekerja sama dengan swasta mengelola tambang. Nah, pertanyaannya, apakah warga atau rakyat sekitar tambang itu sudah menerima dampak atau manfaat positif dari tambang tersebut? Sudah atau belum? Kan mayoritasnya juga belum menerima manfaat positifnya. Rakyat sekitar malah menerima dampak lingkungan atas tambang tersebut. Itu baru pemerintah bekerja sama dengan swasta. Nah, apa kabar nih kalau pemerintah memberikan kuasa pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan? Apa kabar? Kondisi ketika pemerintah bekerja sama dengan swasta cuma ada dua pihak aja. Tingkat koruptifnya itu loh bukan main-main. Nah, apalagi kalau ditambah satu pihak lagi, yaitu ormas yang mengelola. Bayangkan betapa koruptifnya itu pengelolaan tambang. Maunya kita nih Pak, coba deh pemerintah, pejabat-pejabat yang terkait itu serius untuk mengelola pertambangan sendiri, agar supaya warga sekitar dan rakyat yang lain itu juga merasakan dampak dari pertambangan tersebut. Jangan malah memberikan pengelolaan tambang kepada ormas. Sedangkan ormasnya sendiri, yaitu NU, udah bilang mereka tidak mampu mengelola tambang sendiri, akan merangkul pihak lain. Nah, kalau NU sendiri udah bilang tidak mampu mengelola tambang, ngapain memberikan pengelolaan kepada orang yang tidak kompeten atau tidak kapabel? Untuk apa? NU udah jelas-jelas banget gak bisa mengelola tambang, dia sendiri mengakui. Hingga akhirnya PBNU memilih untuk merangkul pihak ketiga. Tapi lucunya udah tahu tidak bisa mengelola tambang, pemerintah masih memberikan pengelolaan kepada ormas yang tidak kapabel. Kan lucu ya? Kayak gini kalau ada orang yang mikirnya tambang itu adalah upah untuk mengarah ke politis, Menteri Investasinya malah tantrum dengan bilang maunya apa. Emang boleh Menteri Investasi sebahlul ini? Emang boleh Menteri Investasinya sebahlul ini? Keras banget guys ya. Ya memang yang kita harapkan adalah semua proyek-proyek pemerintahan, baik tambang ataupun proyek apapun itu, bisa memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia secara menyeluruh ya. Bukan hanya ormas-ormas tertentu saja ya. Nah, inilah yang menyebabkan pembangunan kesejahteraan di Indonesia itu sampai dengan saat ini belum merata guys ya. Oke, kita kembali kepada IKN Nusantara tadi ya. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dino Patijalal bahwa dalam membuat keputusan atau kebijakan mengenai pembangunan IKN Nusantara ini ke depan, jangan sepenuhnya 100% kita bergantung kepada asing. Apalagi sampai mengajak orang-orang asing untuk lebih banyak tinggal di IKN Nusantara. IKN Nusantara ini dibangun dengan landasan untuk pemerataan pembangunan, memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Dengan IKN Nusantara ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saran dari Pak Dino tadi, ajaklah kampus-kampus dari nasional untuk lebih banyak di sana, bukan kampus-kampus internasional ya. Buatlah usaha-usaha seperti nasi padang dan sebagainya untuk lebih banyak berada di sana. Rangkulah semua elemen-elemen masyarakat ya, buat kepentingan untuk masyarakat Indonesia. Ramaikan IKN Nusantara sampai ya orang-orang atau investor-investor asing mereka datang sendiri secara alami ya. Bukan dengan kita merayu, menjilati mereka sehingga kita jadi terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan asing ini. Kita jadi tidak bisa mandiri. Nah, itu poin penting yang disampaikan dari Pak Dino Patijalal yang saya harapkan semoga usulan dari beliau bisa didengarkan oleh Pak Jokowi atau pemerintah kita saat ini yang sangat berambisius untuk segera secepatnya IKN Nusantara ini dibangun dan menteri-menterinya, DPR, MPR dipindahkan ke sana. Ya, silakan ya kalau mereka pengen secepatnya pindah ke sana, tidak menjadi persoalan bagi kita rakyat Indonesia. Yang terpenting pemerintah kita tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat. Oke guys, itu saja yang dapat saya reaksi di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.